Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini pada kesempatan ini berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk SMK kelas 10. Yang akan kita bahas kali ini adalah kita sudah masuk pada bab yang keempat, yakni menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Bapak sekalian, yang akan kita bahas di sini adalah kompetensi dasarnya yang pengetahuan, yakni menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan. Sedangkan dalam keterampilan yaitu menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Berikutnya adalah apakah itu jujur. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu definisi daripada jujur tersebut. Jujur menurut bahasa adalah benar, nyata, dan dalam bahasa Arab disebut dengan sidik. Sedangkan menurut istilah, jujur itu adalah sikap seseorang yang ketika berhadapan dengan sesuatu hal dan menjelaskan kejadian itu tanpa ada perubahan dari perkataannya. Bisa juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Orang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya. Ayat Al-Quran tentang perintah perilaku jujur, yakni dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kemudian bentuk perilaku jujur. Di antara beberapa perilaku jujur itu, yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Jadi anak-anak sekalian, kita ini diharuskan untuk berusaha belajar menjadi orang-orang yang jujur dalam kata, dalam berbicara, karena ini tidak mudah. Kebanyakan dosa yang dilakukan manusia adalah kebanyakan dosa dari mulut, alias dari perkataan, dari ucapan. Oleh sebab itu kita diajarkan dan dianjurkan untuk selalu menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita dari kata-kata yang tidak jujur, dari kata-kata yang tidak baik. Bahkan orang yang tidak jujur perkataannya itu dikategorikan dalam hadis Nabi, ayatul munafik salasah, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika ia berkata bohong. Nah, itu berarti orang yang tidak jujur dalam perkataan disebut munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia akan tidak menepati. Wa idza tumina khana, dan jika dipercaya khianat. Itulah orang-orang munafik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Karena apa? Al munafiquna fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di dasar neraka, intip neraka. Yang kedua, yaitu jujur dalam muamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya, maka ia akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, jangan menipu, jangan memalsukan, dan tidak
mengelabui dalam bentuk apapun, jujur dalam muamalah. Muamalah itu seserawungan di dalam masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, jujur dalam janji, yang tadi sudah saya katakan, karena orang yang tidak jujur, suka tidak menepati janji, itu adalah tandanya orang-orang yang munafik. Jadi apabila berjanji kepada seseorang harus ditepati, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Kemudian yang keempat, jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan atau menampilkan yang palsu, tidak akan menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan di mulut, tidak diada-adakan. Kalau dia seneng, ya dia ngomong seneng. Kalau dia nggak seneng, maka dia akan sebaliknya begitu, apa adanya. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan perilaku. Ada beberapa keutamaan. Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Nah, ini. Jadi iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisannya, mengamalkan dengan anggota perbuatannya. Iman yang dimiliki seseorang muslim memiliki tingkatan-tingkatan yang tidak sama, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Dan orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqon wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktab indallahi kadzab. Rawal Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman muslim. Ketika seseorang mengikrarkan diri menjadikan Islam sebagai keyakinan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti ia telah membenarkan ajaran Islam, dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yakni dengan mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Dalam menjalankan perintahnya, yaitu kewajiban beribadah, sholat, puasa, zakat, haji misalnya. Sebenarnya seorang muslim telah dilatih agar bersikap jujur dalam sholat subuh. Contohnya, seorang muslim selalu mengerjakan sebanyak 2 rakaat, karena syariat perintahnya ya demikian, sehingga apapun kondisinya, dilihat orang atau nggak dilihat orang, ya ia kerjakan sesuai dengan syariatnya, jujur. Puasa dia juga akan jujur, dilihat orang atau nggak dilihat orang, dia akan makan kalau belum waktunya. Kemudian potret perilaku dalam kehidupan, perilaku tidak jujur maksudnya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu mengurangi timbangan. Biasanya ini adalah bagi orang-orang pedagang yang suka mengurangi timbangan. Nah, itu tidak boleh, berdosa, itu merugikan orang. Tetapi kalau kalian jadi pengusaha bakuler,
jujur lah. Kalau jelek ya katakan jelek, kalau cacat ya katakan cacat. Tidak usah ngurang-ngurangi timbang. Itu nanti berat akibatnya di akhirat. Tidak jujur. Kemudian yang kedua yaitu seperti nyontek. Nah ini biasanya bagi anak-anak sekolah ini nyontek. Ada ujian atau ada tugas harusnya dikerjakan secara mandiri, tapi dia tidak membuka, melihat punya teman. Nyontek dengan tujuan apa? Supaya hasilnya bagus. Kenapa dia nyontek? Karena dia nggak belajar. Karena dia merasa merasa nggak mampu. Nah itu dosa juga. Kemudian yang ketiga, menyebar berita hoak atau berita bohong. Nah, jangan suka menyebar berita yang belum jelas kepastiannya, apalagi lebih-lebih berita itu tidak pada tempatnya atau tidak betul atau tidak benar, tidak mutawatir, artinya tidak orang ngono berita ini mbok beritane ngono kuwi hoak namanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu berbuat curang. Jangan sekali-kali berbuat curang. Curang itu adalah lubang neraka yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalamnya. Kemudian cara melatih kejujuran, ya, menanamkan niat yang kuat. Niat yang kuat, aku harus jujur, tanamkan kuat. Tekad yang kokoh, ya, ini karep ya kuat. Apapun godaannya ya tetap harus kuat, ya harus komitmen dengan niatnya. Saya mau jujur. Ya ada orang mengatakan jujur itu hancur, nah itu salah. Jujur makmur, bukan jujur hancur. Malah sebaliknya, bohong itu hancur. Yang ketiga, memiliki keyakinan yang kuat. Harus dikuatkan, yakin betul bahwa saya bisa berbuat jujur dan kejujuran akan membawa kebaikan. Itu harus ditanamkan yang kuat. Kemudian yang keempat, melakukan latihan. Nah ini harus dilatih terus. Ketika ada punya melihat barang orang lain yang bukan miliknya, ada uang tergeletak jumlahnya lumayan, dia tidak tergoda untuk mengambilnya. Kalau mau mengambilnya, minta sama yang punya. Itu melatihnya seperti itu. Yang kelima, pilihlah teman-teman yang baik. Karena apa? Kebui gupai aja. Jadi orang-orang teman-teman yang kurang baik itu nular. Sama dengan orang korengen atau orang gudiken. Orang punya penyakit kulit. Di situ ada dua orang, satu gudiken atau penyakit kulit, yang satu sehat. Kira-kira sing sehat nek nyedak atau berteman dengan wong gudiken, kira-kira sing sehat dadi gudiken apa sing gudiken dadi sehat? Ya jelas itu nanti yang sehat bisa dadi melu-melu ketularan gudiken. Makanya jelek itu nular. Oleh karena carilah teman-teman yang baik. Carilah teman-teman yang baik yang akan membawa kamu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, membiasakan perilaku jujur. Jujur dalam kehidupan. Kemudian hikmah perilaku jujur ini ada 6. Yang pertama, adanya perasaan nyaman, tenang. Dia akan merasa nyaman karena dia nggak pernah berbuat apa-apa, nggak pernah menyembunyikan apa adanya. Dia nggak ada yang ditutup-tutup, nggak ada yang dirahasia, santai. Walas. Nah kalau dia bohong, maka dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama, terus berbohong terus sampai banyak, sampai kiamat bukan bohong terus, supaya kebohongannya, rahasianya itu nggak terbongkar sama orang lain. Apa yang ditutupinya itu agar tidak diketahui orang lain. Semakin banyak orang yang tanya, maka dia akan semakin bohong. Makanya hikmahnya jujur apa adanya, itu tenang, santai. Kemudian yang kedua, tidak berurusan dengan lembaga penegak hukum. Ya karena jujur ya udah, nggak akan berurusan dengan polisi, dengan KPK, dengan pengadilan. Karena apa ya? Nggak melakukan apa-apa. Dia nggak pernah curang, dia nggak pernah korupsi, dia nggak pernah mencuri, aman-aman. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam menjalani kehidupan. Nah karena dia jujur, ya, hidup ini akan mudah, ya gampang apa adanya. Jadi kepercayaan orang lain selalu bertubi-tubi datang kepadanya, sehingga dia akan menjadi mudah hidupnya. Mau pinjam sana, pinjam sini, ya semua orang gampang memberikan. Karena apa? Mudah percaya kalau dia itu jujur.
Kemudian yang keempat yaitu dia akan selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang jujur itu adalah kekasih Allah. Kemudian yang kelima adanya jaminan masuk surga. Orang yang jujur insya Allah akan dijamin masuk surga. Yang keenam atau yang terakhir itu adanya jaminan dicintai Allah. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah Allah. Jujur itu perintah Allah. Jujur itu perintah Rasul juga. Maka orang-orang yang jujur itu akan dicintai Allah dan akan dicintai Rasulnya. Orang-orang yang dicintai Allah, yang akan dicintai Rasulnya, insya Allah dia akan hidupnya bahagia, sejahtera, nyaman, sentosa, fid dini wa dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat. Amin. Kemudian membiasakan perilaku jujur lah dalam kehidupan sehari. Perilaku jujur ini harus dibiasakan, karena nggak terbiasa ya repot. Orang makan, orang sarapan pagi itu aja juga harus dibiasakan. Orang nggak terbiasa makan sarapan pagi, ya senep petengnya. Sebaliknya orang yang setiap pagi sarapan, dia nggak sarapan, ya murah, sakit perutnya. Semuanya itu karena terbiasa. Apa itu yang harus kita biasakan? Ya perilaku jujur. Di mana? Yang pertama di sekolah, di lingkungan sekolahan kita berlakulah jujur, jujur pada teman, pada diri sendiri, pada guru, pada lingkungan dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu di rumah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan ayah, dengan keluarga yang ada di rumah, berbuatlah jujur. Kalau mau sesuatu katakan, omongkan. Kemudian yang ketiga yaitu berlaku jujur di masyarakat, di lingkungan. 3 hal inilah yang akan mempengaruhi kehidupan kita: lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.